Kuntilanak Kesepian. Chapter 1. Konten demi viral. Karya Kang Ramli, author. Sebelum saya mulai bercerita, matikan lampu di kamarmu. Kecilkan suara di sekitarmu. Kalau kamu masih bisa bertahan dalam gelap, cerita ini memang sedang menunggumu. Angin malam berhembus dingin, menyusup di antara pepohonan kering yang rantingnya berderak seperti tulang-tulang tua yang sedang bergeser di liang kubur. Jalan setapak menuju rumah tua itu nyaris tak terlihat lagi, tertutup rapat oleh semak belukar berduri dan rumput liar setinggi pinggang. Seolah-olah seluruh desa telah bersekongkol untuk mengubur tempat ini dari ingatan para manusia. Kang Ramli sedang berdiri di ujung jalan. Dia memakai jaket hoodie abu-abu lusuhnya yang telah basah oleh embun malam. Celana jeansnya yang sudah robek di bagian lutut, sepatu sneaker hitamnya penuh lumpur. Tangan kanannya gemetar takut saat menggenggam ponsel yang lampu kameranya sudah berkedip lemah. Baterai tinggal 17%. Guys, malam ini gue beneran ada di lokasi yang paling sering dibicarain di grup horor. Bisiknya di kamera. Suaranya berusaha terdengar tegar meski jelas bergetar. Rumah kuntilanak kesepian. Namanya aja udah bikin merinding ya. Ini bukan settingan loh, bukan fake. Lokasinya asli. Kalau nggak percaya nanti gue kasih titik koordinat setelah gue keluar. Kalau gue bisa keluar dari sini. Tak ada komentar yang muncul. Hanya desir daun kering dan jeritan jangkrik yang terdengar seperti tawa mengejek. Bulu kuduknya sudah berdiri sejak dia memarkirkan motor 1 kilometer dari sini. Rumah itu berdiri menyendiri di tengah lahan kosong yang dulu mungkin pernah jadi kebun karet. Dinding kayunya hitam karena sudah lapuk dan berlumut. Cat yang tersisa mengelupas seperti kulit mayat. Jendela-jendelanya retak. Sebagian kacanya hilang, seperti mata buta yang menganga. Atap gentengnya bolong-bolong, memperlihatkan langit malam yang tak berbintang. Kang Ramli menelan ludah. Oke, gue masuk sekarang ya guys. Langkah pertamanya menginjak lantai kayu depan rumah disambut bunyi krek yang nyaring dan panjang, seolah rumah itu sedang mengeluh karena diganggu. Bau apek dan sesuatu yang manis busuk langsung menyergap hidungnya. Bau mayat yang sudah lama ditinggalkan tapi masih ada kehidupan di dalamnya. Dinding ruang tamu dipenuhi bekas cap tangan. Cap-cap itu berjejer naik hingga ke langit-langit, seolah ada yang merangkak di dinding. Cat tembok yang mengelupas membentuk pola wajah samar yang menyeringai dalam cahaya ponsel. Kang Ramli mengarahkan kamera ke segala arah. Ini ruang tamunya ya guys. Gue rasa udah puluhan tahun gak ada yang berani masuk ke sini. Katanya sih pemiliknya dulu seorang janda yang kehilangan anak perempuannya. Anaknya mati di ayunan belakang rumah. Mungkin aja bisa jadi kalau anaknya itu dibunuh. Cerita yang gue dengar versinya berbeda-beda. Tapi yang gue tahu cuma itu aja. Saat kata-kata itu keluar dari mulutnya, terdengar langkah kaki berlari cepat di lantai atas. Langkah kaki itu seperti anak kecil yang sedang bermain kejar-kejaran dengan temannya. Tubuh Kang Ramli langsung dia membeku. Cahaya ponselnya bergetar hebat. Apaan tuh? Itu suara kaki, langkah kaki bro.
bukan tikus, serius. Tikus larinya gak kayak gitu. Langkah itu tiba-tiba berhenti, digantikan oleh bunyi lain yang jauh lebih mengerikan. Srek, krak, srek, krak. Suara itu berasal dari ayunan yang mengayun sendiri dengan perlahan. Pelan tapi terus-menerus, seperti ada yang mengayunnya dengan sengaja. Kang Ramli terus berjalan menyusuri koridor gelap menuju halaman belakang. Setiap langkahnya menimbulkan bunyi kayu yang berderit. Udara semakin dingin, napasnya mulai terlihat putih di depan wajah. Ponsel tangannya terasa seperti es. Setelah sampai di belakang rumah itu, halaman belakangnya lebih mengerikan dari yang dia bayangkan. Pohon-pohon tua berdiri seperti penjaga mayat. Di tengahnya ada sebuah ayunan terbuat dari kayu tua yang menggantung dari cabang pohon mati yang melengkung seperti punggung bungkuk. Tali ayunannya berwarna hitam dan kasar. Sebagian sudah banyak yang putus. Ayunan itu bergerak sendiri, naik, turun, perlahan. Kosong, tak ada orang sama sekali di sekitarnya. Hanya ada Kang Ramli yang sedang berdiri ketakutan. Kang Ramli memberanikan diri dan mulai mendekat. Instingnya berteriak suruh lari, tapi jiwa konten kreatornya lebih kuat. Gue gak boleh takut, gak boleh lari. Konten ini bisa viral banget. Gumamnya hampir tanpa suara. Saat jaraknya tinggal 2 meter lagi, suhu udara turun secara drastis. Kabut tipis muncul dari tanah dan semakin tebal. Bau bunga melati yang layu sangat menyengat. Lalu terdengar bisikan yang tersendat-sendat. Suara tangis perempuan muda terdengar sangat sedih, pilu, kesepian, dan putus asa. Siapa di situ? Teriak Kang Ramli. Suaranya pecah dalam keheningan malam. Ayunan berhenti mendadak. Tali-talinya masih bergoyang sebelum diam. Tak lama kemudian, di depan matanya muncul bayangan putih yang samar dan perlahan mulai memadat dari ujung kaki sampai ke atas. Kini terlihat jelas ada sosok yang mengenakan gaun putih yang lusuh penuh noda darah dan tanah kering. Rambut hitam panjangnya acak-acakan menutupi wajah. Tubuhnya kurus, hampir tinggal tulang. Tangan kecilnya yang pucat memegang tali ayunan erat-erat hingga kuku jarinya memutih. Kang Ramli mundur selangkah, punggungnya membentur dinding rumah. Perlahan kepala sosok itu terangkat dan menunjukkan wajahnya. Wajahnya sangat pucat seperti mayat yang baru saja dikubur. Matanya hitam pekat tanpa bola mata. Matanya terbuka, mulutnya terbuka, bibirnya kering dan retak. Terlihat ada luka memar keunguan di bagian lehernya. Mereka saling pandang dalam keheningan yang mencekam. Lalu suara itu keluar dengan suara yang serak, lemah, namun penuh harapan yang sangat mengerikan. Kamu mau temenan sama aku nggak? Kang Ramli tak bisa bergerak. Kakinya seperti tertanam di dalam tanah. Air matanya tanpa sadar mengalir di pipinya. Bukan karena dia sedih melihat sosok yang ada di depannya, melainkan karena ketakutan yang begitu murni hingga tubuhnya tak lagi patuh pada otak. Di belakang sosok kuntilanak itu, dari balik pepohonan dan semak belukar,
bayangan lain mulai bergerak perlahan. Tak hanya satu, tapi sangat banyak. Mungkin jumlahnya puluhan. Beberapa ada yang bertubuh kecil, ada beberapa yang bertubuh tinggi. Sebagian ada yang merangkak di tanah. Mereka semuanya sedang menyaksikan dan menatap ke arah Kang Ramli. Rumah ini tidak hanya dihuni oleh satu hantu, dan sekarang mereka semua sedang menunggu jawaban Kang Ramli. Bagaimana nasib Kang Ramli di rumah itu? Apakah dia akan selamat atau bersambung?